ibu-ibu, apa yang saya sampaikan, kita perhatikan kembali tentang surat Al-Ikhlas atau Qul Huwallahu Ahad ini. Catatan yang perlu menjadi perhatian kita, ya, dari ucapan ayat yang ada harus betul-betul bisa dibedakan, mulai dari Qul pengucapannya, jangan Kul, tapi Qul dari rombongan. Kemudian Qul Huwallahu Ahad, hu-nya itu hamzah besar, ya, ha besar. Qul Huwallahu, pada ahad, ha-nya itu dari rombongan, dari tenggorokan karena huruf alaq. Qul Huwallahu Ahad, hu ahad, jadi harus bisa dibedakan. Allahus Samad, Allahus Samad, Allahnya tebal, ya. Kadang ada orang terdengar membaca Allah, seperti dengan waw, bukan dengan waw, tapi langsung pada lam. Allah, ada terdengar orang Allah, seperti waw, itu salah. Kemudian tasydidnya ini betul-betul harus ditekankan. Allahus Samad, Allahus, iya, tasydidnya itu. Lam yalid wa lam yulad, qalqalahnya. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di sini, iya, jangan ada terdengar bunyi nun pada walam yakul lahu, karena nun sukun ketemu dengan lam, ya, itu hukum bacaannya idgham bila hunna, langsung masuk lam. Jadi jangan terdengar walam yakul, masih terbunyi nunnya, nggak boleh, tapi langsung masuk lam. Walam yakul lahu kufuwan ahad, kufuwan ahad, amin ketemu dengan hamzah izhar, tidak boleh ada dengung sama sekali. Ini beberapa catatan dari bacaan surat Al-Ikhlas. Kita ulang sekali lagi.
Sekali lagi ulang. Ya, dijelaskan bunyinya dengan wajib. Qul huwallahu ahad. Huwallah. Itu dia. Shinnya kurang tegas. A'udzu billahi minasy. Shinnya itu. Masih belum shinnya bu. A'udzu billahi minasy. Seperti itu. Harus lebih ditekankan. Coba. Kalau bisa lebih lagi dari itu masih belum sempurna. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke, jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Ulang. Lam yalid wa lam yulad. Dunia berapa banyak? Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Turunkan suaranya. Wa lam yakul
suara lagi. Baik, masih satu lagi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Oke, satu lagi dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Baik, Ibu, kita tinggalkan baca karena surat Al-Ikhlas sudah demikian ya, maklum adanya. Kita artikan dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakan hai Muhammad, Dia adalah Allah yang besar. Allahus Samad. Allah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan, atau dia tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada baginya satu yang menandingi, yang sebanding. Ya, demikian arti secara harfiah dari surat Al-Ikhlas ini. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, pertama sekali kita sebutkan dahulu hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang terkait dengan surat Al-Ikhlas ini. Ya, pertama adalah orang-orang musyrik yang bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata mereka, Ya Muhammad, unsub lana Rabbak. Wahai Muhammad, tolong kau gambarkan, kau jelaskan kepada kami Tuhan kami. Ibu-ibu, karena dipertanyakan seperti demikian, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ini. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hadis riwayat At-Tirmidzi dari sahabat Ubay bin Ka'ab. Jadi ini merupakan sabab nuzul dari ayat surat Al-Ikhlas ini, karena orang-orang musyrik Makkah mempertanyakan kepada Nabi, tolong kau jelaskan, tolong kau gambarkan kepada kami Tuhan kamu itu bagaimana dia. Karena orang-orang musyrik Makkah punya sesembahan dalam kurung berhala-berhala yang mereka sembah, dan jelas di depan mata mereka berhala yang mereka sembah. Makanya mereka tanyakan kepada Nabi SAW seperti itu. Coba kau gambarkan, kau ceritakan kepada kami Tuhan itu bagaimana. Kalau Tuhan kami jelas, ini berhala-berhala yang kami sembah. Turunlah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu hadis Nabi SAW. Hadis yang lain, ibu-ibu, hadis yang berasal dari Aisyah radhiyallahu anha. Anna
Nabi. Di dalam sirah Nabawiyah, perang yang ada yang disebut dengan ghazwah. Ghazwah adalah perang yang Nabi ikut dan Nabi langsung menjadi panglimanya. Dan ada sariyah. Sariyah Nabi tidak ikut, Nabi hanya mengutus sahabat-sahabatnya, dan ada seseorang yang dijadikan pimpinan atau panglima di dalam sariyah. Ini beda antara sariyah dengan ghazwah di dalam istilah ya sirah Nabawiyah, sejarah hidup dan perjuangan Nabi. Nabi SAW mengirim seseorang di dalam suatu sariyah. Wa kana yaqra'u li ashabi fi salatihim. Dia membaca, mengimami pada sahabat-sahabatnya di dalam sholat yang dilakukan. Fayakhtimu bi qul huwallahu ahad. Dia selalu menutup surat yang dibaca dengan surat qul huwallahu ahad. Jadi setelah sahabat ini mengimami, membaca satu surat, kemudian dia pakai qul huwallahu ahad. Jadi setelah satu surat, sahabat yang menjadi imam ini nambah surat qul huwallahu ahad setiap sholat seperti itu. Falamma raja'u dzakaru dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka pulang, mereka mengadukan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka katakan kepada Nabi, ya Rasulullah, orang ini kalau imami setelah dia baca suatu surat, tentang saja dia membaca qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas. Kata Nabi, selalu dia syai'in yasna'u. Tanya saja kepada dia, kenapa dia berbuat seperti itu? Kenapa setelah dia baca satu surat, kemudian dia membaca qul huwallahu ahad setiap sholat seperti itu? Ketika dipertanyakan, sahabat itu mengatakan, li'annaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra'a biha. Karena di dalam surat Al-Ikhlas itu adalah sifat Allah yang Maha Rahman dan aku suka membacanya. Itu jawaban sahabat tadi. Kata Nabi SAW kepada sahabat-sahabatnya, akhbiruhu anna Allah Ta'ala yuhibbu. Kasih tahu kepada dia bahwasanya Allah menyukainya. Allah menyukainya. Hadis riwayat Bukhari, hadis sahih. Nah, ibu-ibu, ini yang terjadi. Ketika dipertanyakan, kenapa kamu sesudah baca surat tetap saja kamu membaca qul huwallahu ahad? Kata Nabi, coba tanya dia, kenapa dia berbuat seperti itu? Ketika dipertanyakan, sahabat itu mengatakan, karena itu surat Al-Ikhlas itu sifat Allah yang Maha Rahman, saya suka membacanya. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, kasih tahu dia bahwasanya Allah menyukainya, Allah menyintainya. Nah, ini hadis Nabi, hadis sahih. Kemudian ibu masih di dalam gambaran yang sama seperti yang terdahulu. Ini berasal dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata sahabat Anas, kana rajulun minal ansar yaqumuhum fi masjid Quba. Ada seorang ansar yang mengimami orang-orang di masjid Quba. Fakana kullama iftataha suratan yaqra'u biha lahu fi shalah mimma yaqra' bihi. Adalah dia setiap kali membuka suatu surat, dia membaca dengan surat Al-Ikhlas ini kepada sahabat-sahabatnya di dalam sholat yang ada. Iftataha bil qul huwallahu ahad hatta yafraqa minha. Di suatu saat dia membuka dengan qul huwallahu ahad sehingga selesai. Tsumma yaqra surat al-ukhra ma'a. Kemudian dia membaca surat yang lain bersama surat Al-Ikhlas itu. Wa kana yasma'u dzalika fi kulli rak'ah. Dia melakukan hal itu pada setiap rakaat yang ada. Fakallamahu ashabuhu. Kemudian sahabat-sahabatnya ngomong dengan dia.
Kata sahabat-sahabatnya, innaka taftatihu bihadhihi surah, thumma la tara annaha tadhi'u hatta taqra'a bil ukhra. Kamu tadi selalu membuka dengan surat ini, Al-Ikhlas maksudnya. Kemudian setelah itu kamu merasa gak cukup sehingga kamu baca surat yang lain. Fa imma an taqra'a biha wa imma an tada'aha wa taqra'a bil ukhra. Apakah kamu membaca surat Al-Ikhlas saja atau kamu tinggalkan bacaan surat yang lain itu? Kata sahabat ini, ma'ana bikawifnya, saya tidak mau meninggalkannya. Ini peristiwa kejadian sebaliknya dari yang pertama tadi. Kalau ini dia baca qul huwallahu ahad dulu, kemudian baca surat yang lain. Itu tegur sahabat-sahabatnya, kamu cukupkan satu surat saja atau dengan surat yang berikut itu, gak usah dua-dua. Kira-kira seperti itu. Ibu-ibu, seperti demikianlah sahabat itu kata saya gak mau meninggalkannya. Wa ana ahbabtum an aqumakum bidzalika fa'al. Saya bilang, in ahbabtum an aqumakum bidzalika fa'al. Kalau kalian mau saya mengimami kalian dengan itu, oke, saya imami. Wa in karihtum taraktukum. Tapi kalau kalian enggak suka saya membaca qul huwallahu ahad pertama kemudian surat yang lain berikutnya, ya sudah, enggak usah saya yang jadi imam. Wa kanu yarawna annahu min afdalihim. Orang-orang merasa dia adalah orang yang paling utama, paling mulia, paling alim. Wa kanu an yaqumahu ghairahu. Orang-orang tidak mau kalau orang lain yang akan menggantikannya sebagai imam. Falamma atahum Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada mereka, akhbarul khabar. Orang-orang cerita kepada Nabi tentang hal tersebut. Kemudian kata Nabi, ya fulan, ma yamna'uka an taf'ala ma yamuruka bihi ashabu. Hei fulan, apa yang menghalangi kamu? Kamu gak mau melakukan apa yang diperintahkan atau apa yang dikatakan oleh sahabat-sahabatmu itu. Wa ma hamalaka 'ala nuzuli hadhihi surah fi kulli rak'ah. Apa yang membuat kamu terus saja dengan surat ini pada setiap rakaat? Kata sahabat ini, inni muhibbuha. Saya suka ya Rasulullah dengan surat Al-Ikhlas ini. Apa komentar Nabi? Hubbuka iyyaha adkhalal jannah. Sukanya kamu dengan surat Al-Ikhlas itu akan memasukkan engkau ke dalam surga. Suka dengan surat Al-Ikhlas itu akan membuat kamu nanti dimasukkan oleh Allah ke surganya. Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Hadis yang lain, ibu-ibu, bapak-bapak yang bisa melihat mirip seperti yang sebelum ini. Kata Nabi, inna hubbaka iyyaha adkhalakal jannah. Cintanya kamu, sukanya kamu dengan surat Al-Ikhlas ini itu akan memasukkan engkau ke dalam surga. Suka dengan surat Al-Ikhlas akan membuat seseorang itu bisa masuk surga. Demikian. Kemudian gambaran hadis yang lain terkait dengan keutamaan surat Al-Ikhlas dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Anna rajulan sami'a rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad yuraddiduha. Ada seseorang yang mendengar temannya membaca qul huwallahu ahad. Dia berulang kali membaca qul huwallahu ahad.
Walladzi nafsi biyadi innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Demi yang diriku ada di tangannya, kata Nabi SAW, sesungguhnya qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Ini gambaran keutamaan. Qul huwallahu ahad sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Ya, seperti itu. Hadis yang lain dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, di suatu saat Rasul berkata kepada sahabat-sahabatnya, kata Rasul, "Ayahdisu ahadukum an yaqra'a thulutsal Qur'an fi lailah." Apa enggak mampu seseorang kalian membaca Al-Quran, membaca sepertiga Al-Quran di dalam suatu malam? Bisa enggak seseorang kalian membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Ibu-ibu, bapak-bapak, para yang saya berikan, Musyak dan tadi kalian sahabat merasa keberatan, masa bisa? Iya, dalam satu malam sepertiga Al-Quran khatam, nggak bisa. Kata sahabat, Ayyuna yudhiqu dzalika ya Rasulullah, siapa yang bisa ya Rasulullah? Iya, dalam satu malam menghatamkan sepertiga Al-Quran. Kata Nabi menjawab, Allahul wahidus samad thulutsul Quran. Surat Qul huwallahu ahad itu sepertiga Al-Quran, kata Nabi. Hadis riwayat Bukhari. Ya, seperti itu. Dan banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan Qul huwallahu ahad adalah sepertiga Al-Quran. Ibu-ibu, ini gambaran keutamaan, ya, gambaran keutamaan surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Ya, banyak hadis Nabi yang menjelaskan Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad itu sepertiga Al-Quran, dan banyak hadis-hadisnya yang hadis sahih. Ya, kemudian ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, terkait dengan gambaran keutamaan surat Al-Ikhlas ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Kata sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, laqitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya ketemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya mulai ngomong dengan Nabi dan saya megang tangan Nabi. Saya katakan, ya Rasulullah, bima najatun mu'min. Ya Rasulullah, dengan apakah seorang mukmin itu bisa selamat? Kata Nabi, ya Uqbah, uhrus lisan, kamu jaga lidah kamu, mulut kamu itu kamu jaga. Kemudian wal yasa'ka bait, hendaknya rumah kamu itu, ya kamu merasa lapang dengannya, tetapi pun rumah kamu itu kecil, kamu senang dan tenang dengan rumah kamu yang ada. Kemudian yang ketiga, wabki ala khati'at, nangis kamu dengan salah dan dosa kamu, istighfar kamu, minta ampun kepada Allah atas salah dan dosa yang kamu lakukan. Kemudian ibu-ibu, dalam kesempatan lain kata sahabat Uqbah, "Tsumma laqiyani Rasulullah SAW." Rasul yang bertemu dengan saya. Kalau tadi saya yang menemui Rasul, sekarang Nabi yang datang kepada saya. Faqtadani fa akhadha bi yadi. Nabi mulai ngomong dengan saya dan dia yang memegang tangan saya. Kemudian Nabi bilang, "Ya Uqbah, wahai Uqbah, ala u'allimuka khaira thalathi suwar unzilat fi Taurat wal Injil wal Zabur wal Quran al-Azim." Uqbah, kamu mau saya ajarkan 3 surat terbaik yang pernah diturunkan oleh Allah di dalam Taurat, dalam Injil, dalam Zabur, dan dalam Al-Quran sendiri. Kata sahabat Uqbah,
Ya. Kemudian kata Nabi, ya Uqbah bin Amir. Saya bilang, kemudian saya katakan kepada Nabi, tentu saja ya Rasulullah. Iya. Fa'aqra'ani qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Kemudian Nabi membacakan kepada saya 3 surat terbaik yang ada di dalam Taurat, Injil, Zabur dan Al-Qur'an yang dikatakan Nabi tadi. Nabi bacakan qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas, qul a'udzu birabbil falaq surat Al-Falaq dan qul a'udzu birabbin nas surat An-Nas. Kemudian setelah itu Nabi mengatakan, ya Uqbah, la tansahunna wa la tabit lailatan hatta taqra'ahunna. Uqbah, kamu jangan melupakan 3 surat itu dan jangan kamu di waktu malam sampai tidak membacanya, tetap baca, kata Nabi. Kata sahabat Uqbah, fama nasituhunna mundu qal la tansahunna. Saya tidak pernah melupakan 3 surat itu sejak Nabi mengatakan jangan kamu lupakan 3 surat itu. Wa ma bitu lailatan qad hatta aqra'aha. Dan tidaklah saya ada di waktu malam kecuali saya pasti baca 3 surat itu sebelum tidur. Ini yang dilakukan oleh sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu atas bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena 3 surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas adalah surat yang terbaik yang ada di dalam Taurat, Injil, Zabur dan Al-Qur'an sendiri. Ini hadis Nabi sallallahu riwayat Imam Ahmad. Yang terakhir ibu-ibu, hadis yang berasal dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza awa ila firashi kulla laila jama'a kaffai." Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau akan berangkat untuk tidur di setiap malam, Nabi menggabungkan kedua telapak tangannya. Tsumma nafatha fihi, kemudian dihembus, disebul oleh Nabi. Seperti itu. Faqara'a fihima, Nabi bacakan di kedua telapak tangannya yang digabungkannya, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Setelah itu, tsumma masaha bihima mastata'a min jasadihi. Kemudian dia mengusapkan kedua telapak tangannya itu semampunya dari jasad yang ada, dari tubuh yang ada. Yang bihima ala rasihi wa wajhi, Nabi memulai dari arah kepala dan wajah, wa ma aqbala min jasadihi, dan yang depan dari tubuh Nabi, yaf'alu dzalika 3 marrat, itu dilakukan oleh Nabi 3 kali. Hadis sahih riwayat dari Ashabus Sunan. Jadi ini yang dilakukan oleh Nabi sebelum tidur. Nabi baca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu a'udzu birabbil falaq, a'udzu birabbin nas. Dan sebelum itu dari arah kepala diusapkan oleh Nabi, kepala, wajah, terus turun ke bawah dari bagian depan tubuh Nabi yang ada. 3 kali Nabi melakukannya seperti itu. Ini adalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan-gangguan setan. Seperti umpamanya mimpi buruk. Kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan seperti yang dicontohkan oleh Nabi. Itu yang dikatakan oleh Aisyah. Kemudian Nabi mengusapkan kedua tangannya yang tadi sudah dibacakan. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Diusapkan oleh Nabi sedaya kemampuannya dari tubuh yang ada. Nabi mulai dari arah kepala, wajah dan bagian depan dari tubuhnya yang ada. Nabi lakukan
Kita masuk kepada penjelasan ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya berikan pertama, kenapa disebutkan surat Al-Ikhlas? Ya, kan nggak ada kata-kata ikhlas di dalam surat ini. Ibu-ibu, karena seseorang apabila dia memahami dan menjiwai apa yang ada di dalam surat Al-Ikhlas ini, dia akan mengikhlaskan ketuhanan Allah, dalam kurung memurnikan ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Karena arti kata ikhlas itu asli katanya adalah murni. Saya contohkan air putih, air bening itu di dalam ungkapan bahasa namanya ma'ul khalis, air murni. Kalau dia sudah bercampur dengan teh, kopi, gula, susu, umpamanya, dia sudah tidak murni lagi, tapi dia sudah berserikat, bersekutu dengan yang lain-lain. Tapi kalau masih air putih, air bening itu air murni. Nah, mengikhlaskan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala adalah memurnikan ketauhidan Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan kita dapatkan apabila kita betul-betul memahami dan menjiwai tentang surat Al-Ikhlas ini. Ya, Allah katakan kepada Nabi, "Qul Muhammad, ucapkan Allahu Akbar, wallahu Akbar." Dia adalah Allah yang esa. Karena seperti dalam sebab nuzul tadi, orang-orang musyrik bertanya kepada Nabi, Tuhan kamu itu bagaimana? Ya kamu katakan harus disembah. Kalau Nabi jelas berhala. Itu, iya, ibu-ibu, bapak-bapak yang sampaikan. Allah katakan kepada Nabi, katakan ya Muhammad kepada orang-orang yang mempertanyakan tentang aku. Ya, katakan dia adalah Allah yang besar. Allah yang besar. Ya, seperti itu, ibu-ibu. Kemudian Allah menyebutkan tentang dirinya. Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Artinya Allah menjadi tujuan dari semua kebutuhan manusia, dengan yang diharapkan oleh manusia, dengan yang manusia menghidupkan dirinya. Allah tujuannya. Artinya orang-orang akan menuju Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang dia inginkan, dalam kurung apa yang diharapkan. Demikian juga Allah yang menjadi tujuan manusia di dalam semua musibah atau celaka yang manusia berlindung dari semuanya. Jadi kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, memang harus menuju Allah Subhanahu wa taala. Mau minta, mau berharap apa, minta kepada Allah, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau berlindung dari segala sesuatu yang akan mencelakakan diri, lindungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di tangan Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan ini Allah, dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini prinsip iman. Prinsip iman. Iya, betul-betul kita dengan Allah itu, kalau ada yang menjadi harapan dan keinginan saya akan minta itu kepada Allah. Kalau ada sesuatu yang saya khawatirkan diri saya akan celaka dengan itu, saya akan lindungkan diri saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pengertian Allahus Samad. Jadi Allah itu As-Samad. Ya. Allah itu suatu yang dituju oleh manusia dengan semua kebutuhannya. Minta, berharap, menginginkan sesuatu yang baik-baik, berlindung dari sesuatu yang akan mencelakakan, hanya dengan Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada Allah
tempat bergantung, tempat berharap orang-orang, tempat berlindung orang-orang. Apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu inginkan kepada Allah. Ini Allah Samad. Lam yalid wa lam yulad. Secara arti harfiah, dia tidak melahirkan dan dia tidak dilahirkan, tidak beranak, ya, dan tidak diperanakkan. Ibu-ibu, kalau kita manusia, ya, kita melahirkan dan dilahirkan. Kita melahirkan anak saya, keturunan saya. Kalau anak saya nggak ada, saya ini dilahirkan. Kalau nggak ada bapak saya, nggak ada saya. Demikian juga kalau nggak ada ibu saya, nggak ada saya. Yang namanya manusia melahirkan dan dilahirkan. Kita manusia melahirkan dan dilahirkan. Karena saya bisa melahirkan, dalam arti kata tanda petik melahirkan. Saya bisa punya anak melalui istri saya. Itu anak saya. Kalau nggak ada saya, nggak ada. Ya kan itu. Iya. Saya nggak akan pernah ada kalau nggak ada bapak saya. Ya demikian. Kendati pun yang kita katakan secara melahirkan hakikinya itu adalah ibu. Tapi kan nggak mungkin ibu hamil kalau nggak ada suami. Kayak gitu. Jadi kita melahirkan dan kita dilahirkan. Sementara Allah lam yalid wa lam yulad. Dia tidak melahirkan, tidak beranak dan tidak dilahirkan, tidak diperanakkan. Inilah Allah Subhanahu wa taala yang di dalam Al-Asmaul Husna Allah menyebutkan dirinya dengan wal awwal wal akhir. Dia yang pertama, tidak ada sesuatu sebelum dia, dan dia yang terakhir, tidak ada sesuatu sesudah dia. Wal awwal wal akhir, pengertian wal awwal wal akhir ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Dia yang pertama, nggak ada sebelum dia sesuatu apa. Dia yang terakhir, tidak ada dia sesuatu sesudah Allah. Karena dia yang kiamat Allah akan menghancurkan semua yang ada di dalam dunia. Kalau kita bukan di pertama, saya ini ada bapak saya, jadi kan cuma pertama. Iya, saya bukan terakhir. Ada anak saya, berikut ada cucu saya, berikut ada cucu saya, ya gitu. Kalau Allah itu, iya, dia yang pertama dan dia terakhir, yang sejalan dengan apa yang dikatakan lam yalid wa lam yulad. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, gambaran melahirkan dan dilahirkan adalah gambaran kelemahan karena membutuhkan. Laki dalam kurung suami butuh istri, istri perempuan butuh suami, butuh laki. Nah, apakah Allah tidak butuh? Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh istri, tidak butuh anak. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Karena melahirkan dan dilahirkan adalah gambaran kelemahan, dan itu hanya ada pada makhluk seperti kita manusia, tidak pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa jadinya kalau Tuhan itu dia dilahirkan? Loh, Tuhan kok dilahirkan? Ya kan? Masa Tuhan dilahirkan? Dan itu ternyata ada orang yang menuhankan manusia yang dilahirkan. Ini salah, nggak benar. Masa Tuhan dilahirkan? Ya. Kalau Tuhan itu dia tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Ibu-ibu dan bapak yang saya muliakan, Allah dengan itu menjelaskan tentang kekuasaannya, yang dia tidak punya anak, tidak punya bapak, tidak punya istri, dan dia tidak butuh kepada yang ada ini. Kalau kita manusia, kita butuh. Ya, untuk punya anak sebagai laki-laki, saya perlu istri. Ya, dia perempuan sebagai istri, ya, dia perlu ada suami untuk dia punya anak. Nah, itu
kita manusia. Kalau Allah tidak. Ibu-ibu, bapak-bapak yang bersaudara, ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang bagaimana syaitan yang berusaha melemahkan manusia, mengaburkan manusia dari ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Dijelaskan di dalam hadis Nabi, hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi, "Ya syaitan ahad." Syaitan itu datang kepada seseorang kalian. Fayaqul, kata syaitan membisikkan, mempertanyakan, "Man khalaqa kada wa man khalaqa kada?" Siapa yang menciptakan seperti ini? Siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan seperti ini? Siapa yang menciptakan ini? Kemudian manusia ketika dipertanyakan seperti itu, Allah. Ya, siapa yang menciptakan binatang? Allah. Siapa yang menciptakan tumbuhan? Allah. Siapa yang menciptakan bumi ini seperti ini, datar, langit, tinggi, apa dia? Siapa yang menciptakan? Kok begini? Siapa yang menciptakan? Kata manusia, Allah. Dijawab Allah. Kemudian syaitan mengatakan, "Man khalaqallah?" Man khalaqallah? Siapa yang menciptakan Allah? Siapa yang menciptakan Tuhan kamu itu? Kata Nabi, "Fa idza balaghahu falyasta'id billah wa yantahi." Apabila seseorang sampai kepada seperti itu, bisikan setan yang mengatakan kepadanya, "Kalau itu siapa yang menciptakan Tuhan itu? Siapa yang menciptakan Allah?" Kalau seseorang sampai kepada dia seperti itu, kata Nabi, lindungkan diri kepada Allah dan hapus hal itu. Dalam riwayat lain dikatakan oleh Nabi, kalau dia sampai seperti itu, lindungkan diri kepada Allah dan katakan, "Amantu billah," aku beriman kepada Allah. Upaya syaitan untuk meragukan manusia tentang Allah. Kalau itu yang ciptakan Allah siapa? Nah, jadi siapa yang ciptakan Allah? Nah, ini jawabannya al-ikhlas. Lam yalid wa lam yulad. Wal awwal wal akhir. Kalau sampai pada kamu, di dalam pikiran kamu, dalam bayangan otak kamu yang mengatakan, kata syaitan, kalau itu saya menciptakan kamu, saya menciptakan kamu. Kalau kamu sampai kepada tingkat itu, lindungkan diri kamu kepada Allah. Katakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Stop pemikiran itu, putuskan pemikiran seperti itu dan katakan dalam riwayat lain, "Amantu billah," aku beriman kepada Allah yang mengatakan dirinya lam yalid wa lam yulad, ya, tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan dia Allah juga mengatakan dia yang pertama, tidak ada sebelumnya sesuatu apapun, dia terakhir, tidak ada sesuatu apapun sesudahnya. Nah, ini ya gambaran syaitan yang diceritakan oleh Nabi berusaha meragukan kita tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada bagi dia, bagi Allah itu satupun yang akan menandinginya, yang akan menyamainya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya Allah katakan seperti demikian. Gak ada satupun yang akan sebanding dengan Allah. Loh, kesimpulannya, mau akan dibanding dengan apa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Kalau Allah mengatakan gak ada satupun yang sebanding dengan aku, mau kamu bandingkan dengan apa aku? Kira-kira seperti itu. Walau yakul lahu kufuwan ahad. Jadi Allah itu satu-satunya, tersendiri. Gak bisa dibandingkan dengan apa. Kalau manusia bisa dibandingkan dengan yang lain, kamu mirip ya dengan bapak kamu, kamu mirip ya dengan ibu kamu, bisa dibandingkan. Tapi Allah, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat lain Allah mengatakan dirinya, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Dan Dia Maha Mendengar dan Maha Melihat. Nah, ini dia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nggak boleh kita membayangkan tentang Allah
Allah akan perlihatkan dirinya kepada orang-orang yang berhasil masuk surga. Ini aku yang kalian ingatkan dahulu, yang kalian sembah. Kata Nabi, kalian akan melihat Allah seperti kalian melihat bulan purnama yang tidak tertutup awan sama sekali. Jelas, sejelas-jelasnya. Ini hanya akan didapatkan oleh orang-orang yang beriman yang berhasil masuk surga. Jadi kalau mau melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa dia yang kita tuakan di dunia sekarang ini, berusaha masuk surga. Itu dia. Nah, kemudian ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang terkait dengan potongan ayat ini yang dijelaskan di dalam tafsir Ibnu Katsir yang saya jadikan pegangan ini. Di dalam hadis Sahih Al-Bukhari, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la ahada asbaru ala adhan sami'ahu min Allah. Tidak ada seseorang yang paling sabar terhadap gangguan yang dia dengar selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang sabar dari Allah terhadap gangguan-gangguan yang didengar oleh Allah dari manusia. Innahum yaj'aluna lahu waladan. Orang-orang menjadikan Allah itu punya anak, kata manusia. Wa huwa yarzuquhum wa yu'afihim. Sementara dia Allah yang kasih rezeki kepada mereka dan Allah yang memberikan keafiatan kepada mereka. Allah sabar. Kendati pun manusia menista Allah, mengatakan Allah punya anak, padahal Allah mengatakan aku tidak punya anak. Tetap saja manusia itu dikasih rezeki oleh Allah, diberi afiat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang lain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi, qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, kadzdzabani ibnu Adam wa lam yakun lahu dzalik. Saya ini dibohongi oleh manusia, sebenarnya dia tidak boleh seperti itu. Wa syatamani wa lam yakun lahu dzalik. Dia mencaci maki aku, sebenarnya itu tidak boleh bagi dia. Fa amma takdzibuhu iyaya. Adapun manusia yang membohongi saya, fa qawlu, kata-kata manusia, la yu'idani kama badani. Dia Allah tidak akan dia menghidupkan aku kembali sebagaimana aku telah memulai penciptaannya dahulu. Wa laysa awwalul khalqi bi ahwan alayya min i'adati. Bukanlah penciptaan pertama itu lebih mudah dibandingkan dengan dibandingkan dengan ulang. Iya. Ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada penciptaan awal itu yang lebih mudah dibandingkan dengan mengulang kembali. Mengulang kembali lebih mudah dibandingkan dengan menciptakan pertama. Dan Allah bisa menciptakan kita pertama sekali. Wa masyaqquhu iyaya. Ada pencaci maki manusia terhadap diri saya. Fa qauluhu, manusia yang menyatakan tentang Allah, ittakhadallahu walada. Allah itu punya anak. Wa ana al-ahadus samad. Aku esa, aku tempat bergantung. Alladzi lam yalid wa lam yulad, yang Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang saya mendengar, sakit hati Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ketika ada manusia yang mengatakan Allah punya anak. Orang Yahudi mengatakan Allah punya anak, namanya Uzair. Orang Nasrani mengatakan Allah punya anak, namanya Isa. Orang-orang musyrik Mekah mengatakan Allah punya anak. Itu malaikat-malaikat itu putri-putrinya Allah. Sampai seperti itu manusia. Dan itu adalah caci maki manusia terhadap Allah. Tapi kendali pun manusia demikian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang saya katakan manusia menista Allah. Karena Allah bilang dia gak punya anak, dia gak punya istri. Ternyata ada manusia
Dan di mana? Di dunia Allah mempersilahkan, silahkan. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakan ini Muhammad, kebenaran itu adalah yang berasal dari Allah. Yang mau beriman, silakan beriman. Mau kafir, silakan kafir. Beriman kamu dapat balasan baik dari Allah di surga. Kafir, kafir. Hati-hati kamu, nanti pembalasan siksa. Mau tak? Silakan. Untuk kebaikan kamu. Mau maksiat, melanggar, berdosa, silakan. Nanti perhitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, manusia yang demikian keterlaluan terhadap Allah, ternyata Allah masih beri hidup, Allah beri rezeki, Allah beri sehat, Allah beri nikmat, ya, dengan bermacam-macam yang diterima oleh manusia. Tapi kalau manusia itu nggak sadar dan nggak bertobat, ya pasti dihukum oleh Allah karena dia yang kafir atau dia yang maksiat. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, inilah beberapa gambaran ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Ikhlas yang kita baca. Baik tentang gambaran keutamaan surat Al-Ikhlas yang sudah saya ceritakan dari beberapa gambaran yang Islami tadi, demikian juga isi dan kandungan yang ada di dalam surat Al-Ikhlas. Makanya kalau kita betul-betul nanamkan prinsip akidah yang kita simpulkan dari surat Al-Ikhlas, berarti kita mengikhlaskan kebenaran Allah dan memberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ketauhidan. Demikian yang bisa saya jelaskan dari ayat yang kita baca di pagi hari ini. Berikut tanya jawab. Kalau ada yang menjadi pertanyaan bagi ibu dan bapak-bapak, baik seputar ayat yang kita baca ini atau masalah-masalah lain, masalah keagamaan yang mungkin menjadi pertanyaan bagi ibu dan bapak Islam, monggo disampaikan. Silakan dari waktu yang masih tersedia. Ada yang menjadi pertanyaan, monggo bertanya. Silakan. Saya Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya mau tanya, apa benar setiap sholat subuh itu ada yang mengatakan jangan baca surat-surat pendek? Itu aja. Terima kasih jawabannya. Jangan membaca surat-surat pendek. Saya hafalnya surat pendek. Nah kan gitu kan? Masa nggak boleh? Saya hafalnya surat pendek. Siapa yang melarang? Nggak ada yang melarang. Ayat menyatakan, "Faqra'u ma tayassara minal Qur'an." Baca apa yang mudah bagi kamu dari Al-Qur'an yang ada. Saya bisa di surat pendek. Masa nggak boleh? Kan gitu. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya belajar, kemampuan kita dengan Al-Quran kan beda-beda. Beda-beda. Ada dia hafal surat-surat panjang, saya nggak hafal surat panjang, saya nggak hafal. Bisa-bisa saya surat pendek. Tetap kita katakan silakan. Memang lebih diutamakan pada waktu sholat subuh membaca surat yang panjang. Memang iya bagi yang bisa, nggak bisa. Nah, kan gitu. Tidak ada kepastian harus baca surat yang panjang. Kalau memang seseorang itu tidak mampu, kalau memang mampu, baguslah. Saya katakan demikian. Ya, oh saya hafal Amma Yatasaalun. Saya kalau sholat di rumah, kata ibu, saya baca Amma Yatasaalun. Oh saya hafal surat ya Al-Waqi'ah, saya baca Al-Waqi'ah. Saya baca Al-Mulk, saya baca Yasin, saya baca Al-Kahfi. Ya, kalau memang bisa, orang dia hafal Quran banyak kok. Tapi kalau enggak, faqra'u ma tayassara minal Quran. Baca apa yang mudah bagi kamu dari Al-Quran. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebani suatu diri kecuali menurut kemampuan. Demikian jawaban pertanyaan itu. Monggo yang lain, silakan Bu. Monggo silakan. Terima kasih Ustaz. Tadi menjelaskan tentang ada setan yang membisiki bahwa kita nanti akan timbul pertanyaan bahwa siapa sih yang menciptakan
kita kan beda-beda ya, tergantung kemampuan masing-masing. Kalau kita menanamkan ketahuan Allah itu kepada fase anak-anak, paling dasar itu seperti apa? Mungkin kita tuh sebagai orang tua juga bisa belajar lagi seperti anak-anak. Ya. Cara gampang menanamkan ketahuan Allah itu seperti apa? Ya. Terima kasih. Ibu yang saya muliakan, orang ateistik, orang tidak bertuhan itu enggak masuk di akal. Iya, enggak masuk di akal. Masakan alam sebagus ini, langit bumi dengan semua yang ada, enggak ada yang menciptakannya. Dan dia berkata, enggak ada. Jadi enggak ada Tuhan. Iya, enggak ada. Masa ini dia tercipta sendirinya tanpa ada yang menciptakannya? Ya enggak mungkin, dia masuk di akal. Kursi aja, mejanya ada yang menciptakannya, dia buatnya. Kalau nggak ada, bukan kayu, nggak bisa ada meja, nggak bisa ada kursi. Masa alam sebagus ini rapi, sempurna, nggak ada yang menciptakannya? Bodoh amat kamu. Kira-kira seperti itu. Lah itulah orang ateis yang membantah ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala atau secara umum yang mengatakan dari Tuhan. Nah itu mereka. Dan itu suatu kesalahan yang sangat fatal sekali. Ya, orang-orang musyrik itu mengakui adanya Tuhan, benar itu yang dituhankannya bukan Allah. Nah, karena dalam kehidupan kita ada yang menyembah api, dia menyembah api, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah binatang, ada yang menyembah berhala. Masih lumayan bila dibandingkan dengan orang ateis yang ada. Jadi dia gabung. Nah, apa yang saya katakan tadi? Hadis tadi yang menjelaskan setan yang berusaha menggiring kita untuk meragukan kita terkait dengan ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dibisikkan. Saya menciptakan Allah, saya menciptakan buat kamu. Kata Nabi, kalau kamu sampai kepada pemikiran seperti itu, lindungkan diri kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cut pemikiran itu. Katakan Alhamdulillah dalam kata Nabi, katakan amantu billah, aku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu adalah was-was yang masuk di hati kita, yang dibisikkan oleh syaitan kepada kita. Maka tidak boleh. Ibu-ibu, Allah Subhanahu Wa Taala nyuruh kita untuk memperhatikan, mengkaji, melihat, memikirkan alam semesta yang ada ini. Yang ujungnya kalau kita perhatikan, kita akan tahu betapa hebat dan kuasanya Allah. Hebat sekali Allah Subhanahu Wa Taala. Kita disuruh memperhatikan langit, bumi, yang di langit sana, matahari, bulan, demikian juga binatang, tumbuhan, manusia, disuruh oleh Allah. Ujungnya kita akan mengakui betapa hebat dan kuasanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tentang zat Allah, kita tidak akan pernah tahu. Ya, karena Allah sengaja menggaibkan dirinya dari kita yang ada. Dalam surat Al-Asmi Nabi mengatakan, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Silakan kau pikirkan ciptaan Allah, tapi jangan kau pikirkan zat Allah. Sampai pecah kepala kamu, tidak akan pernah kamu bisa mengerti tentang Allah dengan zat itu. Nantilah Allah akan perlihatkan dirinya kepada kamu. Dia yang Tuhan, dia yang disembah oleh manusia hingga ke dunia. Kemudian yang kedua, bagaimana menanamkan ketauhidan terhadap anak-anak. Ibu-ibu, anak-anak yang ada sebatas jangkauannya. Untuk dia bisa paham bahwasanya ada Tuhan, ada Allah, dan bilang Allah yang menciptakan semuanya. Jadi tidak bisa mendalam atau rinci di dalam menjelaskan tentang ketauhidan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak bisa. Jadi sedaya kemampuan dia dengan model berpikirnya dia. Jadi kalau kita simpulkan global, dia tanya, Bu, Allah itu ada. Kalau kata masa dia bisa ceritakan alam ini, langit, bumi, kita semua dan lain-lain. Dia ceritakan.
Di mana dia? Dia di langit. Di langit bukan arti kata Allah bertempat di atas langit sana. Langit itu saja kita nggak tahu. Tapi Allah ada di dalam ketinggian, dalam kemuliaan. Langit itu adalah gambaran tinggi. Ya. Dan tidak mungkin kita jelaskan sejelas-jelasnya, sedetail-detailnya terkait dengan anak yang mempertanyakan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi di dalam menghadapi orang-orang yang ada, Nabi mengatakan, umirtu an ukhatiban nas biqadri uqulihim. Saya disuruh bicara dengan orang-orang sesuai dengan jangkauan akal pikiran. Jadi kita harus tahu siapa dia yang kita ajak bicara. Ya. Oh, dia orang awam, dia orang yang sangat bersahaja sekali. Dia sebatas yang bisa dijangkau oleh dunia itu. Oh, dia orang yang bisa diajak mikir lebih mendalam. Dia boleh sampaikan. Dan jangan buat fitnah sehingga membuat dia kebingungan pada diri seseorang karena dia tidak bisa menangkapnya. Termasuk kita dengan anak-anak, sebatas apa yang bisa ditangkap oleh anak kita, itulah yang harus kita jelaskan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai nanti dia besar, dewasa, dan bisa dia berpikir, barulah kita mengajak dia lebih mendalam di dalam berpikir. Demikian tentang dia pertanyaan kita ini. Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya kalau kita tadi kan al-ikhlas itu seperti ke Al-Quran ya, boleh nggak kalau kita dalam satu rakaat sholat membaca 3 kali al-ikhlas? Jadi dalam satu rakaat itu langsung 3 kali al-ikhlas, jadi kan seperti kita sudah menghatamkan surat Al-Quran. Boleh tidak? Terima kasih. Assalamualaikum. Ketika ibu mengatakan bolehkah, jawabnya boleh. Ketika ibu bertanya boleh tak? Boleh. Beranggapan dengan itu saya menghatamkan Al-Quran? Enggak. Karena sepertiga itu gambaran nilai. Bukan berarti sepertiga 3 kali kamu baca Al-Ikhlas berarti kamu khatam Al-Quran. Jadi apa artinya surat-surat yang lain? Ya kan itu. Itu nilai. Kenapa nilainya demikian sangat tinggi? Karena terkait dengan ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dikatakan sepertiga Al-Quran. Itu gambaran nilai. Karena isi dari surat Al-Ikhlas itu tadi, kamu kalau betul-betul paham dengan surat Al-Ikhlas, kamu berarti memurnikan itu ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikhlaskan Allah itu dengan ketuhanannya, seperti yang dikatakan oleh Allah itu tentang dirinya di dalam surat Al-Ikhlas. Soal baca saya ulang-ulang 3 kali ya qul huwallahu, boleh, nggak ada salahnya, ya boleh. Tapi wah, dengan itu saya ya sudah kata Al-Quran, nggak gitu. Kamu masa nggak baca surat lain, ya gitu. Jadi kita disuruh untuk membaca surat-surat yang lain, mengkajinya, mempelajarinya, dan kemudian apa yang ada di dalam surat yang kita baca itu, ya kita jadikan sebagai prinsip ya di dalam menghadapi dan menjalani kehidupan ini. Demikian. Monggo ibu silakan. Ya, ada kan istilah kufu pun atau kufu pun, ya, selevel lah kira-kira seperti itu, sebandinglah kira-kira. Jadi kita ini harus mengukur diri dengan arti kata kira-kira kamu kalau melamar anak gadis itu bisa kan? Ukurlah diri kamu dahulu. Kamu siapa? Nah kira-kira seperti itu. Ya, orang awam gak punya apa-apa, keilmuan juga minimalis, mau melamar anak orang hebat,
bisa saja terjadi. Ya, kalau dahulu ya ada sahabat seperti Bilal bin Rabah yang dapat istri bagus, cantik, terhormat, mulia, salah. Tapi ada juga yang berantakan. Zainab, ya, itu keturunan terhormat Al-Quraisyiyah, orang mulia, orang terhormat. Nikah dengan Zaid bin Harithah yang bekas muda, nggak cocok. Akhirnya berantakan, akan gitu. Jadi kufu yang ada itu kira-kira ya bisa akan gitu. Dan memang saya nggak kaya, tapi keilmuan saya ada untuk bisa mendapatkan dia. Dengan sisi keilmuan dia bisa saya dapatkan. Ya iya, jadi kan bukan harus kaya. Ya orang biasa tapi otaknya pintar, sarjana, dia melamar gadis yang anak orang kaya, bisa jadi. Ini memang saya nggak kaya, tapi saya punya keilmuan, saya sarjana, bisa saya dapatkan. Kira-kira seperti itu. Jadi kufu itu adalah sebanding selevel, kira-kira dia nggak jomplang lah. Kalau jomplang ya nggak jadi, saya bilang itu nggak kufu dan akhirnya dia tidak bisa bagian di dalam rumah tangga karena dikala ada seseorang yang membanggakan dirinya dan menyombongkan dirinya dan merendahkan pasangannya, nah disitu nanti akan menuju dengan perceraian. Maka kufu perlu diperhatikan secara garis besar. Demikian. Terakhir, ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya punya tentang puasa yang berbuka. Misalnya hari Sabtu, Minggu, Senin. Padahal pada yang pertama itu lupa. Lalu ternyata nanti lupa hari Sabtu lain ya. Terus dua hari, gimana Pak caranya? Bolehkah punya puasa berarti atau bagaimana? Terus ditambah sehari belakangnya lupa. Kalau lupa itu nggak ada hukumnya. Ya. Jadi ya lupa ya, itu kan sesuatu yang manusiawi. Jadi ya nggak apa-apa. Kalau ya, coba kurang jelas kalimatnya. puasa yang lebih misalnya hari Sabtu, Minggu, Senin. Ya. Hari Sabtunya itu lupaan karena misalnya sore atau gimana. Terus mereka puasa ada 2 hari, Minggu sama Senin aja atau Iya, ibu, kalau ibu merasa akan menyempurnakan, tambah. Yang lupa itu ganti. berarti hari Selasa. Selasa. Tambah. Karena kan kesempurnaannya itu ayat itu kan 3, tapi kemarin itu saya lupa. Ya kan gitu. Jadi Minggu, Senin, Iya. Selasa. Nah, satu yang harus kita kedudukan, kedudukan sunnah. Sunnah itu kan nilai tambah. Jadi kalau ibu ya seharusnya puasa 3 hari ayat ternyata yang satunya lupa, kalau ibu mau ganti ya pada hari itu bagus, ya bagus, ya karena itu kan nilai tambah dalam arti kata sebagai tambahan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagus, ada masalah. Kendati pun tidak mesti. Ya sudah lupa lah. Kira-kira seperti itu. Saya katakan seperti demikian. Jadi saya katakan hari ini satu contoh. Saya ini biasa tahajud, tapi tadi malam saya tidak terbangun. Ya, haruskah saya mengganti tahajud yang tadi malam saya tidak tahajud itu dengan sholat di siang hari? Tidak mesti. Garis bawah, tidak mesti. Anggaplah Allah Subhanahu Wa Taala sengaja mengistirahatkan kamu karena kamu yang terlampau capek. Tapi kalau mau ganti, kata Nabi, tadi malam gak tahajud biasanya 11 rakaat sempurna, ganti kata Nabi 12 rakaat waktu siang di pagi hari dari waktu besok harinya. Itu bagus karena apa yang sudah menjadi kebiasaan kita merupakan amalan kita seperti itu. Ya kalau sekiranya ada terhalang dengan lupa tadi, kalau akan diganti bagus diganti, tapi kalau nggak diganti nggak
Tidak. Oke, ayo. Matur nuwun Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ini berguna bagi kita semua. Yang ingin kami tanyakan Ustaz, bahwa Al-Ikhlas itu dibaca 3 kali, ibarat nilainya khatam satu Al-Quran. Di dalam hadis-hadis kami juga membacanya bahwa nilai dan jumlah apabila dibaca dan berkali-kali didalami itu akan sangat berguna. Satu contoh, Ustaz, apabila kita usai sholat fardu kemudian dibaca 10 atau 11 kali, nanti Allah akan memberikan redung dosa. Itu salah satu contoh. Dalam hal ini banyak juga angka-angka yang harus disebutkan, mulai 100 dan 1000 dan sebagainya. Itu sebagai riwayat kita. Mungkin yang ingin kami tanyakan adalah apakah benar bahwa angka-angka itu muncul itu jumlah tertentu, itu ibarat umpama kita dosis untuk obat. Jadi dosis, jadi jumlah tertentu itu akan membuat sesuatu apa yang diharapkan bisa dicapai. Itu yang kami tanyakan Ustaz, mudah-mudahan berguna bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak yang saya muliakan, ketika ada jumlah angka tertentu yang dicontohkan oleh Nabi, seperti itulah harus kita lakukan. Kalau memang ada contoh dari Nabi, jumlahnya angkanya sekian, ya sekian. Contoh, habis sholat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Nabi istighfar 3 kali, ya 3 kali. Karena memang Nabi contohkan 3 kali. Zikir sesudah dia salah, subhanallah 33 kali, ya 33 kali. Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Jadi 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Iya. Kalau memang ada angka tertentu yang diajarkan oleh Nabi, dicontohkan kepada Nabi kepada kita, iya sejumlah. Iya sejumlah itu. Tapi kalau nggak ada, ya nggak ada. Maksimal dari bacaan-bacaan yang dicontohkan oleh Nabi, maksimal hanya 100. Tidak ada sini. Tidak ada jumlah aneh-anehin. 333, 1111, tidak ada. Jadi kalau memang ada, ya seperti itu. Kalau nggak ada ya sudah. Oh kamu mau ya hitung per 100, habis 100 mulai nanti dari 1. Kan ada orang suka bela 3. Subhanallah, 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 subhanallah. Kan gitu. 100 tak habis. Mulai lagi dari awal sampai 100. Kalau nggak usah hitung. Ya terserah semampu lidah mengucapkan bacaan-bacaan zikir yang ada. Ibu bapak yang saya muliakan, terkait dengan bacaan-bacaan, bukan hanya sebatas ucapan lidah. Apa pengertian dari bacaan itu harus ada pada diri kita. Kalau enggak, percuma. Saya katakan, dia nggak ngerti isi daripada la ilaha illallah, nggak ngerti, nggak mendalami. Kira-kira kalau saya buktikan, nggak mendalami. Akhirnya dia selalu dengan la ilaha illallah, tapi syirik itu masih tetap saja dilakukan. Salah orang. La ilaha illallah, tidak ada syirik sama sekali dalam hidup saya. Nah, kalau dengan pengertian ibarat tetes air, tes berapa kali? Mau dihitung sampai 100 kali, diulang dari 1 sampai 100 berikut, atau nggak usah hitung, terus tetes air yang ada ke arah batu bisa melubati batu. Demikianlah kalau pengertian dari bacaan-bacaan yang ada betul-betul kita pahami, kita baca, ya kita wiridkan, itu nembus hati kita dengan prinsip-prinsip iman seperti yang ada di dalam bacaan itu.
Allahu Akbar umpamanya. Apa artinya? Yang lain ini kecil semuanya, gak ada artinya bagi saya. Allahu Akbar. Kira-kira gitu. Jadi saya katakan jangan baca-baca itu kosong dari pengertian, bukan hanya sebatas ucapan lidah. Yakini dengan hati pengertian yang ada di dalam kalimat itu memiliki apa maunya Allah dengan kalimat itu. Itulah yang akan mempengaruhi hidup dan kehidupan. Ibu-ibu, bapak-bapak yang bisa berikan pilihan bukannya ayat ini surat Al-Ikhlas yang kita baca, mudah-mudahan bisa menambah pemahaman dan pelajaran kita dengan ayat Al-Quran yang kita tadi. Demikian berarti adalah subhanallah wa bihamdika asyhadu an